A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan nikmat-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan tugas keseharian kita. Terutama pada siang hari ini saya akan mempresentasikan makalah sebagai tugas dari ujian semester STIQ Latifiyah dalam mata kuliah Ilmu Ulum Hadis yang dibimbing oleh Ustazah Emilia Sari M.Hum. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga pengikutnya dan kita yang istiqomah menjalankan syariat serta istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Izinkan saya menyampaikan makalah presentasi tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu ini kami kelompokkan menjadi dua, yaitu pertama secara etimologi, yaitu berasal dari kata wadu'a yadu'u yang mempunyai pengertian menggugurkan atau meninggalkan, atau bisa juga mengada-ngadakan atau membuat-buat. Adapun dari sisi istilah atau terminologi, para ulama dan muhaddisin mendefinisikan hadis maudhu ini sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada atau dusta yang tidak pernah beliau sabdakan atau tidak pernah beliau takrirkan ataupun juga tidak pernah beliau perbuat. Dalam kalangan umat Islam, hadis maudhu ini dikenal dengan nama hadis palsu. Yang kedua, dari sejarah munculnya hadis maudhu ini. Hadis maudhu ini muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin, kaum Islam, umat Islam dipimpin oleh khalifah, para sahabat. Maka golongan kaum musyrikin berusaha untuk melemahkan Islam, menghancurkan ajaran-ajaran Islam. Salah satu tokohnya yaitu adalah dengan Abdullah bin Saba yang berusaha menghancurkan atau mempropaganda kaum muslimin dengan membuat hadis-hadis palsu. Faktor-faktor penyebab dari timbulnya hadis maudhu ini antara lain adalah pertama, pertentangan kaum muslimin pada saat pemilihan khalifah, di mana umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, antara lain yaitu kaum Syiah yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan kemudian kaum Khawarij yang mendukung Muawiyah untuk menentukan hukuman terhadap pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian ada juga golongan Murji'ah yang tidak mengambil sikap dari kedua-duanya. Masing-masing kelompok ini membuat hadis-hadis palsu untuk melemahkan kelompok-kelompok lawannya. Kemudian dari faktor yang lain yaitu kesengajaan dari usaha dari kaum musyrikin untuk melemahkan kaum muslimin, yaitu kaum zindik, Majusi, Yahudi, Nasrani, yang salah satu tokohnya adalah Abdul Karim Abi Al-Anja yang menciptakan lebih kurang 4.000 hadis maudhu. Kemudian dari sisi lain seperti
untuk membangkitkan dengan tujuan untuk membangkitkan gairah beribadah seperti hadis maudhu yang dibuat oleh Nuh ibnu Abi Maryam dengan tujuan untuk menggairahkan kaum muslimin yang pada saat itu sudah tidak bergairah untuk membaca kitab suci Al-Quran, maka dia membuat hadis maudhu tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Ciri-ciri hadis maudhu ini yaitu pada sisi sanadnya biasanya rawinya pendusta. Kemudian pengakuan dari pembuat hadis maudhu itu sendiri. Kemudian sejarah tidak bisa membuktikan adanya pertemuan antara perawi-perawi tersebut. Kemudian dari keadaan perawi sendiri yang biasanya mengharapkan imbalan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, dari sisi matannya, maka susunannya biasanya buruk. Kemudian kerusakan maknanya biasanya berlawanan dengan akal sehat atau mengandung dongeng-dongeng atau menyalahi syariat atau bertentangan dengan syariat Al-Quran dan hadis. Ada juga yang keterlaluan terlalu memperoleh pahala atau imbalan dengan amal yang sedikit ataupun dengan ganjaran atau dosa yang besar dengan kesalahan yang sedikit. Umat Islam dan para ulama dan umat Islam sepakat bahwa hukum dari membuat hadis ataupun menyebarkan hadis, meriwayatkan hadis maudhu ini adalah haram. Dalam usaha-usaha para muhadisin dan ulama untuk mencegah penyebaran hadis maudhu ini, mereka mengumpulkan hadis-hadis maudhu ini ke dalam kitab-kitab dalam rangka usaha untuk agar umat Muslim mengenal hadis-hadis maudhu tersebut dan tidak mengamalkannya. Antara lain kitabnya adalah Al-Manalu Al-Kubra karya Ibnu Al-Jauzi. Kemudian ada juga Silsilah Al-Hadis Al-Ta'ifah karya Imam Albani dan yang lain-lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.